sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika selepas bertemu dengan Allah secara jasadnya, yaqodotan, sak jasad-jasadnya, satu riwayat sak sandal-sandalnya, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah yang diabadikan di dalam atahiyatut sholat kita. Atahiyatus sholawatut thayyibatu lillah, salam setinggi-tingginya hanya untuk Allah, diabadikan dalam sholat kita. Kemuliaan tertinggi, kedudukan tertinggi, segala kebaikan hanya untuk Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Keselamatan untuk wahai Nabi. Langsung melihat zatnya Allah, langsung melihat zatnya Allah, tanpa ada hijab apapun, tanpa ada penghalang sedikit pun. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah. Manusia yang paling unggul, makhluk yang paling tinggi ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad yang dikutip oleh beliau, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di dalam kitab Nasaih Diniyah, yang mana di dalam satu hadis disebutkan hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah, namun tidak ada di dalam Al-Quran. Itu firman Allah, tetap firman, ya tetap firman. Ucapan Allah, tetap ucapan Allah, namun tidak ada di dalam Al-Quran. Maka dikatakan sebagai hadis qudsi. Lau u'tiya rajulun min ummatid dunya bi asriha. Seandainya salah seorang umatku, aku berikan nikmat seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, beserta isinya, beserta segala sesuatunya. Gunung jadi miliknya, lautan jadi miliknya, seluruh alam, bangunan yang berdiri di seluruh dunia ini menjadi miliknya. Summa qala alhamdulillah. Kemudian hambaku tersebut mengatakan alhamdulillah, kana qauluhu alhamdulillah afdal min dzalika kullih. Ketahuilah, ucapan kita dengan ucapan alhamdulillah ini lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Allah telah izinkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah telah izinkan kita untuk beribadah. Allah telah izinkan kita untuk sholat. Allah telah izinkan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketahuilah, ucapan alhamdulillah yang telah Allah izinkan keluar dari lisan kita itu lebih baik daripada pemberian Allah seluruh dunia beserta seisinya semua. Kita tahu bagaimana orang menghargai bagaimana mobil yang indah, bangunan yang indah, pemandangan yang indah, lautan, gunung dan lain sebagainya menjadi milik kita. Itu sedikit, kata Allah, kecil dibandingkan pemberianku kepada hambaku ketika dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lebih-lebih lagi Allah izinkan kita untuk duduk di majelis taklimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan. Kita nanti akan dihisab oleh Allah. Kita semua nanti akan diadili oleh Allah. Mata memiliki lisan, lisan memiliki lisan tersendiri, telinga memiliki lisan, tangan, kaki semuanya memiliki lisan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa ngeles, tidak ada yang bisa beralasan, karena semua itu akan berbicara tergantung dari apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki masuk surga tanpa dihisab olehnya. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai. Sesungguhnya rezeki itu banyak. Terutama nikmat kita berada di masjidnya Allah. Ahibbul biladi ilallah masajiduha wa abghatu ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya.
Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar, mall, supermarket. Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Karena apa? Tempatnya orang memuaskan nafsu, tempatnya orang menipu, tempatnya orang tuh berkebutuhan duniawi, tempatnya berada di pasar. Sedangkan kebutuhan rohani berada di masjidnya Allah. Allah mengatakan ahibbul biladi ilallah masajiduha. Tempat-tempat yang dicintai oleh Allah ini merupakan masjidnya. Kita pun diundang oleh Allah. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Allah. Siapa yang membuat kita bisa berkedip? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang membuat kaki-kaki kita bisa melangkah? Allah. Allah gerakkan kita. Allah beri energi kita melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ini merupakan tanda besar Allah telah cinta kepada kita. Allah telah ridho kepada kita. Allah sayang kepada kita. Diberi ketertarikan untuk sholat. Sholat itu merupakan panggilan Allah. Allah mengundang hambanya. Allah memanggil hambanya. Allah ingin berjumpa dengan hambanya. Makanya hamba tersebut diberikan rezeki untuk sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika selepas bertemu dengan Allah secara jasadnya, ya kodotan, sak jasad-jasadnya, satu riwayat sak sandal-sandalnya, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah, yang diabadikan di dalam atahiyatut sholat kita. Atahiyatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam setinggi-tingginya hanya untuk Allah. Diabadikan dalam sholat kita. Kemuliaan tertinggi, kedudukan tertinggi, segala kebaikan hanya untuk Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ya ayuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi. Langsung melihat zatnya Allah. Langsung melihat zatnya Allah tanpa ada hijab apapun, tanpa ada penghalang sedikit pun. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah. Manusia yang paling unggul, makhluk yang paling tinggi ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah. Apa jawab Rasulullah ketika mendapatkan assalamu alayka ya ayuhan nabi? Keselamatan untukmu wahai nabi. Rasulullah tidak melupakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, yang selamat jangan cuma aku ya Allah. Hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambamu yang soleh, umatku yang soleh, seluruh ciptaanmu yang soleh. Satu riwayat dalam kitabnya Said Muhammad bin Abi al-Maliki wa bi ufuqil a'la, diceritakan di situ seluruh para malaikat itu nguping, Pak. Nguping semua para malaikat, ingin tahu bagaimana kondisi seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Malaikat pun demikian menyimak ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat merasa, ya Allah, kami juga disebut, saya ini juga disebut ya Rasulullah. Para nabi juga demikian, hamba-hambamu yang soleh, semoga kami termasuk orang-orang yang soleh. Nabi mengatakan demikian. Maka Rasulullah saat itu langsung menjadi khairul anbiya'i wal mursalin, paling mulianya nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Seluruh para nabi di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ciptaan Allah yang ada di langit mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Percikan cahaya Allah masih menempel di wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percikan wajah Rasulullah, di situ ada titik-titik indah, bekasnya bertemu dengan Allah itu masih ada di wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun Rasulullah, ketika turun dihadang oleh Nabi Allah Musa. Wahai Rasulullah, apa yang engkau dapati bertemu dengan Allah? Allah telah memberikan aku amanat untuk melaksanakan sholat 70 kali di dalam sehari, 50 kali dalam sehari, 50 kali dalam sehari. Kata Nabi Musa, umatmu gak bakal mampu 50 kali, gak mungkin. Kembali engkau. Kenapa? Kembalilah engkau. Kembali lagi, ya Allah, aku minta keringanan untuk umatku. Baik, aku turunkan menjadi 45. Turun lagi menjadi 40 kali. Terus dihadang lagi sampai di angka kelima, dihadang lagi. Wahai Rasulullah, umatku masih belum mampu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dijawab Rasulullah, aku sudah malu kepada Allah, tidak mampu lagi minta keringanan. Para ulama berpendapat, kenapa Nabi Musa sebegitu pedulinya dengan Rasulullah, sebegitu pedulinya dengan Nabi Muhammad, dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa begitu peduli? Karena memang historisnya ada di dalam Taurat. Historisnya itu ada dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Musa di Gunung Tursina, sehingga mengatakan inni lama kalamtuk fa inni baini wa bainak sab'una 'alaf hijab. Jadi ketika Rasulullah ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, itu dikatakan, ilahi hal ahada aqramta mithli, duhai Allah, apakah ada manusia setinggi aku kedudukannya? Karena engkau dapat mendengar ini, sebab engkau telah memberikan aku rezeki untuk mendengarmu. Mukjizat Nabi Musa dapat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kemuliaan setinggi ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innil lama kalamtuk fa inni baini wa bainak sab'una 'alaf hijab. Sesungguhnya antara aku dan engkau ada 70.000 hijab penutup. 3 hijab aku buka, engkau dapat mendengar suaraku. Dan dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sayati zamanin ya Musa, akan datang suatu masa wahai Musa, antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Kaget Nabi Allah Musa sampai tersungkur. Nabi Allah Musa sampai tersungkur mendengar cerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada historis pengetahuan nama Nabi Allah Muhammad itu tertera di dalam kitab Taurat, tertera di dalam Injil, tertera di dalam Zabur. Seluruh kitab ini ada nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.